Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksposisi. Sebelumnya kalian sudah ibu jelaskan teks eksposisi itu pasti ada di berita atau biasa kalian mengungkapkan pendapat atau gagasan melalui teman-teman kalian, pendapat kalian terhadap teman itu termasuk ke dalam teks eksposisi. Jadi apa sih sebenarnya teks eksposisi, pengertiannya, penjelasannya? Kemarin kan sudah ibu jelaskan. Oke, karena ibu baik hati, ibu akan menjelaskannya kembali. Teks eksposisi itu adalah teks atau karangan yang menyampaikan ilmu, pengetahuan, informasi yang adanya fakta untuk memperjelas atau menguatkan informasi. Intinya ada data fakta. Ya, oke. Ciri-cirinya ibu jelaskan. Yang pertama itu ada menyampaikan informasi. Nah, di sini teks eksposisi itu pasti berhubungan dengan informasi yang akan disampaikan. Yang keduanya itu adalah penilaian atau dorongan, karena ada gagasan, pasti itu berhubungan dengan ajakan. Lalu memuat fakta dan data. Nah, jadi no hoax, harus ada fakta dan data. Jadi nggak boleh asal-asalan. Yang selanjutnya yaitu bahasanya mudah dipahami, jelas. Lalu yang terakhirnya adalah disampaikan secara objektif atau netral, tidak berpihak kepada satu dengan yang lain. Pendapatnya itu loh, gagasannya. Oke, unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama itu adalah gagasan dan fakta. Kemarin sudah ibu gecek apa itu yang namanya gagasan, apa itu namanya fakta. Sudah jelas kemarin, masa harus dijelasin lagi? Oke, ibu baik hati kembali. Gagasan itu disebut juga pendapat. Jadi pendapat kalian itu disebut gagasan. Nah, kalau fakta itu adalah peristiwa yang berupa kenyataan yang emang benar-benar terjadi. Lihat, ada perbandingannya. Kalau misalnya yang pertama itu ada kata jika, berarti seandainya, berarti belum terjadi. Kalau misalnya kedua itu contohnya Januari sampai Oktober 45%. Oh, jelas itu data. Berarti sangat berhubungan dengan yang namanya fakta. Jelas ya bedanya apa itu gagasan sama fakta. Jadi kedua komponen ini atau unsur ini saling berhubungan satu sama lain. Oke. Kemarin sudah menjelaskan juga ibu pola pengembangan paragraf. Nah, coba dibaca dulu teksnya. Ini tentang pola pengembangan paragraf apa? Ayo dibaca dulu dengan seksama. Apakah ini pola deduktif, induktif, atau campuran? Sudah dijawab? Oke, ibu kasih tahu sekarang jawabannya. Jawabannya itu adalah paragraf deduktif. Nah, kenapa deduktif? Ingat kalau deduktif itu ide pokok atau gagasan utamanya ada di kalimat utama. Nah, sudah ibu cirikan nih, kalimat utamanya itu ada di atas paragraf. Uang bukanlah modal utama yang diperlukan apabila seorang hendak memulai bisnis. Nah, kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya itu berhubungan dengan modal. Jadi dari umum ke khusus. Paham? Paham ya? Oh, jelas dong, kalian kan pinter. Oke, ada pola-pola pengembangan yang lainnya. Kemarin juga sudah ibu jelaskan. Yang pertama ada pola pengembangan induktif. Kalau misalnya deduktif itu umum ke khusus, nah sekarang kalau induktif itu adalah khusus ke umum. Contohnya seperti apa, Bu? Oh, ini Ibu kasih contohnya. Ada kata ini. Nah, ini itu berhubungannya dengan apa sih? Nah, pasti berhubungan dengan danau ini. Oh, jadi selama yang kalimat awal sampai terakhir itu dibicarakan ini itu ada di kesimpulan. Kesimpulannya ada di gagasan utamanya di kalimat akhir. Nah, terus ada pola ilustrasi. Kalau ilustrasi itu biasanya mengilustrasikan keadaan ataupun kejadian atau sesuatu. Biasanya itu polanya itu seperti itu, menggambarkannya melalui kata-kata. Lalu yang terakhir ada pola perbandingan. Nah, kalau pola perbandingan ini jelas membandingkan satu dengan yang lainnya. Tapi lebih mudahnya itu bisa menggunakan kata-kata hubung, jika dengan, seperti halnya, sama dengan, demikian juga, selaras dengan, maka. Nah, kalau misalnya ada kata-kata itu pasti berhubungan dengan pola perbandingan paragraf ya, ingat paragraf. Oke, jelas sampai situ. Terima kasih. Assalamualaikum.